Main satu lagi, aku bawanya cuma satu lagi. Kalau dua kan kita bisa tarung lagi ya. Besok tak bawain dua deh. Besok dari kemarin bawanya satu mulu, kecil lagi. Baik, karena ini di konten sebelumnya aku salah. Aku bilang King Kong versus Godzilla itu satu-satunya yang Godzilla-nya di belakang. Nah, ternyata di sini ada nih Mothra. Mothra ada. Mothra Mohon maaf, versus Mothra Godzilla. versus Godzilla. Ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Mothra. Mosura. Kalau yang di Heisei soalnya Godzilla versus Mothra. Iya, iya. Nah, ini yang Showa, kebetulan Showa. kita bahasnya yang Showa. Sebenarnya orang juga lebih kenalnya tetap Godzilla versus Mothra. Iya, kan? Karena memang Mothra ini salah satu IP yang cukup kuat punyanya Toho, punya film sendiri, punya universe sendiri. Dan di film ini tuh istilahnya kali pertama memang Mothra dan Godzilla ini bertemu. Betul. Dan dua IP ini sama-sama disayang banget sama Toho, bahkan sampai sekarang kalau ada Godzilla biasanya ada Mothra-nya. Bahkan Mothra di Monsterverse-nya Warner Bros itu juga dijaga. Iya, betul. Bukan hanya lore-nya tapi karakternya terus hubungannya dengan Godzilla kayak gitu. Nah, di Mothra versus Godzilla ini tahun berapa ya? Kok aku lupa 64. ya. 64 ya. Dan ini aku pas umur mana? kamu pas umur Om Firman udah? Oh, belum. Belum. Ya jadi di Godzilla ini tuh menceritakan tentang pertemuan dua kaiju. Pertamanya Mothra-nya masih bentuknya larva, terus evolusi terus ngelawan Godzilla. Enggak. Yang mana sih? Ini yang mana ya? Aku kok lupa. Ini Mothra-nya Mothra yang dari filmnya dia. Oh yang sebelum iya. Jadi dia udah bentuk begitu. Udah bentuk gitu ya. Larvanya nanti munculnya di terakhir. Iya. Lahir ya. Karena dari telur itu keluar dua larva. Nah, tapi sebagai film monster karena King Kong versus Godzilla itu berhasil sekali. Maka Toho memperlakukan formula yang sama. Tapi Mothra dan Godzilla ini baru ketemu dan berantem di menit ke-60. Iya. Jadi penonton tuh kayaknya anak ini kecil, mana ya? Anak kecil zaman dulu mungkin mah. Iya. Mana ya mah gitu. Jadi tapi yang terjadi sebelum itu juga on point, maksudnya ada badai besar, terus kemudian penduduk Jepang dikagetkan oleh kok ada telur ngapung di Teluk Tokyo atau mana gitu, aku lupa pokoknya gitu. Nah, ternyata itu telurnya Mothra kan. Itu ternyata yang di konten sebelumnya aku bilang Toho pernah ngeluarin promotional art di mana Godzilla mati habis ngelawan King Kong terus terdampar di pantai. Nah, sebenarnya tuh maunya sebenarnya Godzilla yang itu. Tapi karena ini udah versus Mothra, berantem sama Mothra, ini dijadiin telur Mothra ya. Jadi Mothra-nya itu Mothra yang sama seperti Mothra yang di film sebelumnya. Mohon maaf kita nggak bahas film Mothra ya, itu sendiri soalnya dia itu memang film sendiri. Cuman gitu. secara universe nyambung sama ini gitu. Termasuk Rodan itu juga nyambung. Suaranya Mothra adalah suaranya Anguirus plus Rodan. Jadi digabung. Aku kalau Rodannya malah nggak tahu aku. Nggak, emang gitu, emang digabung, terus di-mix jadi suaranya Mothra. Gitu. Kukira suaranya Anguirus ditinggiin. Nggak, dicampur Rodan. Dicampur Rodan ya. Dicampur Rodan gitu. Jadi memang di film ini cukup mempesankan di awal. Tapi filmnya bukan komedi kayak King Kong. Ini serius. Kalau ini memang tragedi ya. Kalau aku bisa bilang bencananya juga ada. Ya kan, dan bisa dibilang ini film yang mengantagoniskan Godzilla. Godzilla-nya jadi fully villain. Ini mengantagoniskan, makanya kok. Cuman kepleset sih pas di istana Nagoya dia kepleset jatuh. Itu tolol. tapi katanya adegan itu tuh bukan nggak sengaja, Emang disuruh seperti itu ya. Ya kita nggak tahu ya, zaman segitu kan memang kadang-kadang ada kesalahan take atau yang diambil. Kadang-kadang kalau misalkan teman-teman nonton Godzilla Showa itu kadang-kadang jatuh. Kalau kalian jeli dan nge-pause atau apa, kadang-kadang ada kasur, di bawahnya ada apa gitu, itu memang untuk safety-nya mereka. Dan kita tidak terganggu karena memang zaman segitu memang belum banyak safety yang bisa sebegitunya disediakan gitu loh. Bahkan Mothra-nya aja kan masih itu belum animatronik, bahkan itu masih kabel, boneka gitu masih kawat-kawat, dan kelihatan masih kelihatan. Dan kelihatan kalau misalkan teman-teman ngelihat, apalagi yang sekarang tuh ada yang udah banyak yang HD di HD-in, kelihatan banget benang-benangnya gitu tuh kelihatan. Kalau kakinya
ini remote control ya. Kaki-kakinya. Oh, kalau remote control setauku yang udah Showa, yang sudah Heisei. Itu pasti, tapi nggak tahu. Aku pernah baca di mana ada penggerak jarak jauh, cuman nggak bisa buat nggak bisa buat ini karena sayapnya lebar. Kalau yang di Heisei memang sudah animatronik, pasti. Sudah animatronik. Kalau yang di Showa ini belum gitu. Dan Godzilla-nya nih cukup kejam, cukup kejam, dan Mothra itu menjadi salah satu menjadi harapan lah istilahnya bagi si penduduk. Bahkan perinya juga disebutkan bahwa memang Mothra itu memang ada penyembahnya, memang ada orang-orang. Ini yang menarik. Kenapa Toho bikin Mothra? Nah ini nih. Karena setelah Toho ngerti King Kong, Toho jadi berarti kita juga harus punya monster yang baik. Oh oke. Karena sama Mothra dan King Kong itu sama-sama di pulau tertentu, terpencil, dan ada orang yang nyembah as a god. Jadi Mothra itu juga ada penduduk desa yang setempat dengan baju-baju primitif itu, ada perinya yang nyanyiin lagu dan dua orang perinya. Ya, 2 orang kembar pemainnya. Nah, Mothra versus Godzilla ini orang dari Tokyo, kalau nggak salah dari surat kabar, fotografer, aku lupa, itu minta bantuan ke Mothra. Ada Godzilla-nya tiba-tiba muncul dari padang pasir gitu aja, bukan padang pasir sih, ya gundukan pasir gitu, pokoknya tiba-tiba muncul gitu aja. Nah, ini nggak bisa ngelawannya, minta bantuan Mothra. Akhirnya Mothra-nya melalui nyanyian, Mothra-nya kemudian membantu. Walaupun di sini Mothra kalah. Mothra mati. Mothra-nya mati. Itu Toho yang memang hampir semua Mothra di film Godzilla sampai sekarang itu pasti mati. Karena memang itu menunjukkan bahwa siklus kupu-kupu itu cepat. Gitu loh, memang mati. Godzilla versus King of Monster mati. Dia jadi api, walaupun nanti di Godzilla X Kong hidup lagi ya. Habis itu di Godzilla Final Wars mati juga, bantuin Godzilla waktu ngelawan Giga. Lebih banyak berkorban sih. Jadi memang si Toho itu juga membuat Mothra tuh sebagai sosok yang selalu berkorban gitu loh. Karena Godzilla bukan sosok yang bisa dikorbankan. Dia tidak bisa berkorban untuk injak aja. memang Godzilla walaupun dianggap ada beberapa Godzilla yang dianggap hero sama orang, tapi dia itu tidak bertindak sebagai superhero. Sedangkan Mothra memang dia harapan orang-orang. Gitu loh, dan ini Sulawesi bro. Ada Indonesianya bro. Lagunya bahasa Indonesia. Lagunya bahasa Indonesia, bisa dicari di Google juga. Betul, di YouTube juga pasti ada. Aku kaget nonton pertama kali, aku nggak tahu, aku lupa ini Godzilla apa ya judulnya, yang emang ngangkut telur dari Sulawesi pakai kapal. Sengertiku tuh yang Heisei. Iya pasti Heisei, Heisei. Tapi judulnya apa aku lupa, dan pada saat itu aku dengerin lagunya bahasa Indonesia. Kok doakan kami Mosura dengan kesaktian indukmu, restuilah dua hamba-hambamu, yang itu lagu penyembahan. Jangan dilanjut. Jangan dilanjut. Itu sekte. Sekte penyembah Mothra. Tapi seru. Kan aku juga mikir gitu. Bikin dia. Ini kita ditangkap orang loh. Kita ditangkap loh. Ya karena memang gimana ya? Daripada nyembah kekuasaan. Ini kenapa jadi politik? Oke, padahal kita pakai mic. Anjir. Oke. Nah, akhirnya Mothra-nya mati, tapi Mothra-nya tuh mati, dia sengaja mati. Jadi Godzilla tuh bangkit karena mungkin mengendus ada telur telurnya Mothra itu pengen nggak tahu pengen dimakan atau gimana sama Godzilla, tapi kan kemudian sama penduduk Jepang dilindungin sambil datengin Mothra itu tadi, mereka berantem, Mothra-nya kalah, mati, tapi Mothra-nya itu mendarat, sebelum mati itu dia di dekat telur dan nutupin. Mengerami lah istilahnya. Pakai sayapnya itu, Godzilla-nya pergi. Ya nggak tahu lah. Nah, telurnya menetas, keluarlah 2 larva. 2 larva ini, Godzilla itu habis pergi, dia ke pulaunya Mothra. Nah, terus orang Jepangnya ini bilang ke militer, sebelumnya sih Godzilla berantem dulu sama militer ya. Militernya pasti itu selalu ada pasti. Habis Mothra mati, terus Godzilla tuh ngelawan militernya Jepang. Nah, habis militer Jepang kalah, terus Godzilla ke pulau itu, orang-orang si tokoh utama tadi bilang ke pemerintah bahwa di pulau itu ada anak-anak lagi liburan. Lah, ini plot dari mana? Katanya sih begitu. Jadi
Jadi kemudian mereka ke sana dan pertempuran terakhirnya ada di sana, di mana Godzilla itu dijaring, dijaring sama si Baji Mothra. dari Mothra ini kelilit dan jatuh ke laut, selesai. Selesai. Nah, yang menarik dari Mothra versus Godzilla ini adalah ini pertama kalinya atomic breath-nya Godzilla itu tidak statis. Jadi biasanya dia nyembur gini, ya udah di situ aja. Ini gini bentuknya. Kayak lidah. Nggak hanya kayak lidah, kemanapun Godzilla bergerak, visual efeknya udah bisa udah ikutin. Bagus. Udah lumayan bagus. Jadi oke sekali dan militernya lebih bagus lagi. Aegis Tuburannya masih di sini. Ya, dan ini debatable ya, bahwa kenapa kok Mothra-nya itu nanti 2? Itu cikal bakal adanya Mothra sama Batra. Ini debatable. Tidak bisa dibuktikan, aku belum riset juga. Tapi banyak yang teman-teman Godzilla Freaks Indonesia, ya itulah sama kunci itu Kaiju and Gaijin Club Indonesia. Aku kadang-kadang kalau ngobrol sama mereka memang dua Mothra ini, satunya Mothra, satunya Batra. Debatable ya, bisa bener bisa salah. Nanti kita akan sampai ke Batra. Nanti kita akan sampai ke Batra, tapi memang Toho itu pengen punya karakter Mothra itu terus berkelanjutan. Bahwa memang ini membuktikan bahwa memang si Toho memang berniat untuk membangun IP ini yang akan disandingkan dengan Godzilla. Bahkan sampai sekarang gitu loh, itu karakternya memang established, dan Mothra itu sampai ada movie-movie-nya. Heisei itu masih banyak series movie-nya kayak gitu. Nah, Mothra yang di filmnya dia sendiri yang sebelum Mothra vs Godzilla ini, aku nggak tahu hitungan persisnya, aku juga lupa gitu. Rentang sayapnya kan sekitar satunya kayaknya 200 meter. Satunya. Iya, lebih gede dari Godzilla kok. Godzilla Showa itu sekitar 30 sampai 50 meter. Nah, kira-kira lah. Nah, tapi untuk versus Godzilla ini dikecilin. Kenapa? Karena tubuhnya Mothra juga dikecilin. Karena kalau nggak gitu Godzilla-nya jadi kalah. Itu cukup, maksudnya Mothra cuma buk gitu aja, Godzilla udah kebental. Pemerannya yang kebental tapi. Iya. Gitu. Jadi memang di scale down supaya ngimbangin Godzilla. Meskipun begitu, Mothra-nya juga masih kelihatan gede. Mothra masih kelihatan gede. Ini bisa dibilang film yang cukup kalau dari aku cukup emosional, karena memang ini emosional banget karena waktu Mothra mati itu kan keibuan sekali ya. Maksudnya kan memang the mother of the monster gitu. Dan di sini memang banyak orang-orang yang tokoh utamanya pada sedih gitu istilahnya, kayak yang aduh ini kok yang kita mintain tolong malah mati kayak gitu. Terus akhirnya melahirkan 2 cecunguk itu. Geli tau bentuknya tau. Ini kayak gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa itu malah menjadi suatu titik di mana Toho itu memperkenalkan bahwa ini adalah film keluarga. Ini adalah film keluarga dibanding film-film yang dulu yang boys movie. Itu boys movie gitu loh. Kalau ini memang bisa ditonton oleh keluarga gitu. Dan Heisei juga ya sama, maksudnya vibe-nya masih sama dengan kostum Godzilla yang berbeda tentunya. Tapi memang sudah berubah. Di sini tuh feeling tentang film kaiju yang hanya diperuntukkan untuk orang dewasa dan anak laki-laki itu tuh sudah berubah. Jadi semua orang bisa nonton nih sekarang nih. Apalagi Mothra itu cantik kan. Jadi ini menggait penonton-penonton perempuan gitu loh di situ. Nanti komedinya diulangi lagi pas ada Jet Jaguar versus Megalon ya. Astaga. Ini kita bahas itu lagi ya. Aduh. Dia kan masih sampai ke sana nanti gitu. Nah, ini secara pendapatan juga berhasil. Secara pendapatan lagi-lagi kemudian Amerika, wah bagus nih. Ini dijadiin versi. Aku malah gak tahu di Amerika ada judulnya ya? Godzilla versus The Thing. Karena nggak disebut itu apa ya? Aku Godzilla baru tahu nih. The Thing bukan yang itu. Bukan. Itu tahun berapa itu? Udah keluar kayaknya Fantastic Four udah keluar juga tahun 64 itu udah What keluar. Jadi kayak gitu. Tapi ya kemudian ada adegan-adegan, karena adegan manusianya tuh katanya ada ini loh Sal, di Mothra vs Godzilla tuh ada hal-hal yang untuk adegan manusianya sebenarnya bagus, tapi nggak terlalu penting buat Mothra sama Godzilla-nya gitu. Nah, itu yang kemudian sama Hollywood dihilangin. Oh gitu ya? Gitu. Jadi lebih pendek filmnya berarti? Mungkin lebih pendek. Aku belum pernah lihat jujur, apakah dub atau syuting ulang? Dub.
Oh, bukan syuting ulang kan? Maksudnya kan kalau Godzilla yang dulu kemarin kan ada yang syuting ulang apa segala. Ini cuma pure dub ya. Dub. Oh, kalau itu maksudku aku nggak pernah punya spektrum nonton Godzilla yang US. Aku juga nggak tahu kalau Godzilla tuh ternyata ada yang maksudnya US. Baru aku setauku yang US tuh cuma 98 sama Hanna-Barbera. Nanti mungkin kita juga bahas nih yang Hanna-Barbera ya. Karena ada temennya Naga tuh kecil tuh. Itu tuh aku cuma tahu itu tok. Begitu aku lihat ternyata kemarin kita bahas tentang namanya Anguirus, terus Kong itu, terus ternyata di America Rage Again tuh ada lagi, terus ternyata memang banyak versi Godzilla yang kita aku kalau mungkin Mas Bagas nonton ya, aku nggak tahu aku gitu. Nggak nonton juga, aku yang versi Amerika juga nggak. Mau dibahas? Mau dibahas. Aku nggak kuat ya karena memang Godzilla itu menurutku, apalagi Mothra ya, itu menurutku memang Asia banget. Asia banget karena memang Mothra itu juga penyembahannya suku-suku pedalaman gitu-gitu dan ya tidak bisa, ini jauh dari kalau Godzilla yang science fiction ini memang roh, ini memang sekali lagi roh, memang benar-benar apa ya, salah satu monster yang dibuat sama Toho berdasarkan mythical gitu loh. Habis ini kayaknya yang mythical agak-agak jarang. Menurutku loh ya, karena habis Mothra Ghidorah dari luar angkasa, terus ada lagi Megalon juga. Habis itu Hedorah, Ebira enggak, jarang. Paling King Caesar paling ngelawan udang. Aduh, kan kebakar enak dimakan ya harusnya ya kayak gitu ya. Dan ini Godzilla-nya juga rapi kostumnya. Bagus kok. Ini kostumnya cukup rapi dan serem, mukanya serem. Iya. Kalau mainannya lucu. Iya sih. Karena Godzilla ini Showa itu cukup sering ganti beberapa kali. Cukup sering ganti beberapa kali. Maksudku ini Godzilla yang oke secara wujud, ada kerennya. Tapi nanti abis itu yang kayak ngelawan kayak ketemu Jet Jaguar nanti tuh lucu lagi. Iya, bibirnya lebar. Gitu. Jadi kepalanya bulat. Terus gayanya gitu guyon kayak gitu Godzilla-nya emang ketawa karena memang apa ya, aku juga nggak tahu ya memang, tapi Godzilla itu kayak ada dua peruntukan akhirnya. Ada yang buat anak-anak, ada yang buat semua umur, ada yang buat serius-serius kayak gitu kan. Kayak Ultraman sama Ultra Q mungkin ya. Niatnya ya. Karena kan tapi Ultra Q nggak guyon. Iya makanya itu kan maksudku kan ada Godzilla yang nggak guyon, ada Godzilla yang guyon. Tapi lebih kayak ini sih, Sal. Kalau di Hollywood lebih kayak Batman. Oh ya. Kan ada Adam West. Iya Adam West. Ya memang serius lagi, ada kayak gitu. Di komiknya juga kayak iya, gitu. Godzilla sudah crossover sama Batman teman-teman. Yang lagi sama Marvel. Semua Power Ranger juga udah. Semua sih di crossover. Kalau mau baca, kalau kita mau di Kuratoro nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau mau bahas bagus itu. Saya suka. Gitu sih. Oke, itu aja teman-teman untuk Mothra versus Godzilla. Habis ini adalah eranya Ghidorah. Ghidorah. Son of Ultraman? Son of Godzilla. Enggak. Ada loh Son of Godzilla? Ada. Iya kan? Kita mau bahas. Kan Godzilla. Minilah. Ini film apa? Bulat mata bulat. Itu King Kong teman-teman. Jadi semuanya orang salah pokoknya yang nonton itu Minilah, bukan itu King Kong. Itu King Kong. Enggak, kalau kecil King. Iya bener. Nggak ada buntutnya teman-teman. Bisa dilihat. Dan berteman dengan anak-anak. Ini film apa? Oke. Kita aja sampai ketemu di Godzilla versus Ghidorah. Aku lupa abis ini apa, nanti kita cek lagi lah nanti kita. Yang jelas Ghidorah, tapi Ghidorah aku lupa judulnya. Aku lupa judulnya. Nanti kita nanti kita lihat lagi. Sampai ketemu lagi di Godzilla selanjutnya. Bye bye. Ngeng.